Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Budiman dari Prodi Bisnis Fakultas Pertanian, mata kuliah Aswaja, dosen pengampu Pak Rusadi MSI. Baiklah, saya di sini akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Aswaja. Soal yang pertama, apa yang Anda ketahui dengan istilah Aswaja? Aswaja merupakan singkatan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Istilah ini merujuk pada ajaran Islam mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan berpegang teguh pada pemahaman yang dianut oleh mayoritas umat Islam, Ahlussunnah wal Jamaah. Istilah Aswaja yang seringkali digunakan sebagai sinonim untuk Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok yang mengikuti ajaran Islam sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan memelihara persatuan umat Islam. Soal yang kedua, sebutkan ciri-ciri Aswaja. Ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja mencakup keyakinan dan praktik-praktik tertentu menandai kelompok ini dalam konteks ajaran Islam. Berikut adalah beberapa ciri-ciri Aswaja. Pertama, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Penganut Aswaja memandang Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam dan mengikuti sunnah atau tradisi Nabi Muhammad SAW sebagaimana tercatat dalam hadis sebagai panduan hidup. Kedua, 4 mazhab. Aswaja menerima dan menghormati keempat mazhab fikih Islam, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Penganut Aswaja bisa memilih salah satu mazhab ini atau mengikuti yang dianggap paling sesuai dengan kondisi mereka. Yang ketiga, menolak bid'ah. Penganut Aswaja menolak segala bentuk bid'ah, inovasi dalam agama, dan berusaha untuk mempertahankan ajaran Islam sesuai dengan pemahaman awal umat Islam, terutama generasi salafus soleh, sahabat tabi'in dan tabi'in tabi'in. Soal yang ketiga, bagaimana cara berpikir Aswaja? Cara berpikir penganut Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah beberapa aspek cara berpikir yang umumnya lekat pada penganut Aswaja. Pertama, orientasi pada Al-Quran dan Sunnah. Penganut Aswaja cenderung memandang Al-Quran sebagai sumber utama petunjuk Allah dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai contoh tindakan yang harus diikuti dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pentingnya tradisi. Aswaja menekankan pentingnya memahami dan mengikuti tradisi Islam yang telah diterima oleh generasi salafus saleh, sahabat tabi'in dan tabi'at tabi'in. Ini mencakup pemahaman dan praktik bagaimana yang berakar dalam tradisi Islam awal. Tiga, ketegasan dalam akidah, keyakinan. Penganut Aswaja umumnya memiliki keyakinan yang teguh terhadap ajaran dasar Islam seperti iman kepada Allah, Rasul-Rasulnya, kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, hari kiamat, dan takdir. Soal nomor 4, mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan akidah dan fikih. Pertama, akidah. Akidah adalah istilah dalam Islam yang mengacu pada keyakinan atau keimanan terhadap prinsip-prinsip dasar ajaran agama Islam. Ini mencakup keyakinan terhadap Allah, Rasul-Rasulnya, kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, dan hari kiamat, dan takdir. Yang kedua, fikih. Fikih adalah istilah yang merujuk pada pemahaman dan aplikasi hukum Islam syariah. Ini mencakup pemahaman tentang tata cara ibadah, muamalah, hubungan sosial dan ekonomi, etika, moralitas, dan hukum-hukum lainnya yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan hadis. Soal nomor 5, bagaimana menurut pandangan Anda terhadap banyaknya kelompok di dalam Islam? Apakah bisa disatukan? Pertanyaan ini berkaitan dengan isu yang kompleks dan seringkali kontroversial dalam dunia Islam. Meskipun banyak kelompok dan aliran di dalam Islam, banyak orang yang berpendapat bahwa
persatuan umat Islam adalah satu keharusan. Ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi potensi persatuan dalam Islam. Yang pertama, persamaan akidah. Salah satu faktor kunci dalam persatuan umat Islam adalah kesamaan dalam keyakinan fundamental atau akidah. Meskipun terdapat beberapa dalam tafsir dan praktik tertentu, pemahaman yang bersamaan terhadap konsep-konsep dasar seperti Allah, Rasul-Rasulnya, dan kitab-kitabnya dapat membantu menyatukan umat Islam. Yang kedua, toleransi terhadap perbedaan fikih. Meskipun terdapat 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dalam fikih Islam, toleransi terhadap perbedaan dalam fikih dapat menjadi kunci untuk persatuan. Memahami bahwa perbedaan dalam hal-hal tertentu bukanlah halangan untuk bersatu, dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. 3. Tanggung jawab pemimpin Muslim. Pemimpin Muslim memiliki peran penting dalam mempromosikan persatuan. Upaya diplomasi dan dialog antara kelompok-kelompok yang berbeda dapat membantu mengatasi ketidaksetujuan dan membangun kesepakatan yang dapat memajukan tujuan bersama. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.